Halo pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan Anda berbagai pilihan menu kuliner tentunya yang menarik dan juga yang enak-enak dong. Bersama saya, Cahyani Dean, dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, yang pertama ini akan saya menghadirkan untuk Anda nih rekomendasi. Ada pelaku UMKM yang mencoba bisnis pembuatan kue yang unik. Nah, kue unik ini kue berbentuk mini dengan tekstur lembut. Dari usaha produksi kue mini ini, dia bahkan meraup omset hingga jutaan rupiah. Mini chiffon cake, kue mini dengan tekstur yang lembut menjadi primadona kuliner baru di kota Manado. Ferry Panto, pembuat kue mini chiffon tersebut, mengaku bisa meraup belasan juta rupiah dari pembuatan kue mini ini. Cara pembuatannya pun cukup sulit karena untuk membuat kue mini ini dengan tekstur yang lembut membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ferry mengatakan kue mini yang dipelajarinya secara otodidak tersebut diproduksi sesuai pesanan dari konsumennya. Dan yang paling banyak adalah kue untuk perayaan ulang tahun. Tapi kurang di varian rasa aja. Jadi rasa lotus itu kayak biskuit, pakai krim biskuit juga. Baru kalau keju pakai krim keju, toppingan keju, yang coklat pakai coklat. Ada juga yang pakai silver queen, sama yang mocha. Mocha itu campurannya meses sama keju. Tergantung sih request dari orang-orang. Untuk harganya, Permisa Kawanua dapat memesan paket 3 jenis mini chiffon cake seharga Rp100.000, 4 jenis mini chiffon cake seharga Rp130.000. Nah, dengan harga tersebut, Ferry bersama istrinya berhasil meraup belasan juta rupiah setiap bulannya. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Selain tadi ada kue unik mini chiffon yang bisa menghasilkan omset hingga jutaan rupiah, sekarang saya juga akan menghadirkan untuk Anda ini ada kue-kue kering atau pusat kuliner kue kering yang ada di Kuitang. Nah, di sana ini ternyata juga para pedagangnya mampu meraup omset yang luar biasa, apalagi ketika jelang Ramadan, Natal, atau hari besar keagamaan lainnya. Dan di sana penjualnya sudah ada sejak lama sekali nih pemirsa, 1975 loh. Ini dia, rumah produksi kue kering Pusaka Kuitang yang berada di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pemiliknya Hasanuddin, generasi kedua dari sang ayah Mansur. Dahulu Mansur seorang koki pastry atau juru masak kue di toko kue yang dimiliki keluarga Tionghoa di Jakarta. Pengalaman bekerja di toko kue inilah yang diturunkan kepada Hasanuddin. Kue kering Pusaka Kuitang berdiri sejak 1975. Setelah sang ayah wafat, Hasanuddin meneruskan usaha keluarga pada 1996. Rumah miliknya pun ia sulap menjadi tempat membuat kue kering. Usaha ini dijalani sama orang tua. Orang tua meninggal, dilanjutin sama saya tahun 1996. 75. Ya, resep kue kacang, kue nastar, kue lidah, kue keju, sama kue putri salju. Ya, karena sayang aja kalau sampai putus, ya harus dilanjutin. 2 cuman. Iya. Dahulu Hasanuddin mampu membuat 20 macam kue kering. Namun kini karena keterbatasan tempat, ia hanya membuat 5 jenis kue kering, yaitu kue kacang, lidah kucing, nastar, putri salju, dan kastengel. Dibantu 25 karyawannya dalam satu hari, Hasanuddin mampu membuat 20 kaleng kue kering dengan berat 8 kg per kaleng. Kue kering lantas dijual kepada distributor di Jambi hingga Batam. Harga kue kering dijual bervariasi. Kue kacang dan lidah kucing Rp480.000 dan kue salju, nastar, dan kastengel Rp600.000 per kaleng.
Tentu saja untuk mempertahankan pelanggan, Hasanuddin selalu menjaga kualitas bahan baku. Rasa nggak dirubah-rubah, harus tetap itu tuh juga, nggak diturunin, tetap aja gitu. Iya, cuma kita harga kita naikin. Yang paling mahal yang mentega, telur, sama gula. Kue kering Pusaka Kuitang mulai produksi sejak Maret 2021 dan berhenti produksi H-4 jelang Idul Fitri. Hasanuddin memanfaatkan momen berkah bulan suci Ramadan untuk meraup rezeki. Namun, tahun ini jumlah pesanan dari pelanggan jauh menurun. Hal ini pula yang terjadi saat Ramadan tahun lalu, ketika awal corona merebak. Usaha kue kering Pusaka Kuitang tak ada pembeli sama sekali. Padahal sebelum pandemi, dalam kurun waktu 3 bulan saja, Hasanuddin mampu menjual hingga 1.500 kaleng kue kering dengan keuntungan bersih 50 juta rupiah. Jambi. Biasanya beli berapa banyak Pak kalau di Jambi? Itu 350 kaleng sampai 500 dari Maret. Dari 3,5 turun 150. Iya, sebulan setengah lah karena toko-toko nggak boleh buka. Jadi nggak bisa jualan dia. Di sini juga jadi mandek. Hasanuddin berharap bulan Ramadan tahun ini mampu memberikan limpahan rezeki, sambil berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Yuli Horisman, Ori Salvian, JPM TV. Kali ini pemirsa, saya mau mengajak Anda untuk melihat berbagai makanan khas Minang di Festival Minangkabau. Bagaimana keseruan dari acara ini dan apa saja makanan yang dihadirkan di Festival Minangkabau? Langsung yuk kita lihat liputannya berikut ini. Nasi kapau, sate padang, pisang kapik, lamak rasanya. Ya, makanan khas Minangkabau selalu berhasil menggugah selera. Anda bisa menemukan beragam kuliner khas Sumatera Barat lainnya di Festival Minangkabau. Bahkan kebanyakan pengunjung berdarah Minang seperti Wita dan Rahma. Ingin kulineran, terutama kuliner. Ingin juga bertemu dengan mungkin ada saudara-saudara yang bertemu di sini, kebetulan ada wadahnya. Iya, terus hiburannya juga. Tadi udah beli apa aja Bu di sini? Sate padang, terus es teba, terus lamang. Tadi ngantri tapi belum beli nasi kapau. Nasi kapau paling ramai. Selain nasi padang, kuliner khas Minang lainnya yang jarang saya temui yakni teh talua. Minuman ini menggunakan campuran teh, telur yang dikocok, serta perasan jeruk nipis. Ini teh telur khas Minang. Dia ada yang pakai pinang dan pakai tape, ada yang biasa. Kalau pakai pinang nih, pinangnya pinang muda, dituin. Dikasih pinang muda. Kalau yang tape ini rasa tape. Khasiatnya untuk kesehatan, untuk tambah tenaga. Untuk menikmati teh talua, Anda perlu menyiapkan uang Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk teh talua yang menggunakan pinang atau tape. Selain wisata kuliner, Festival Minangkabau ini juga dimeriahkan oleh panggung kesenian tradisional. Pihak penyelenggara pun menyambut gembira karena animo masyarakat yang tinggi. Kalau animo masyarakat, saya kaget di hari ini. Luar biasa, dari pagi tidak pernah berhenti nih orang, ramai suasana seperti ini. Kan Ibu bisa lihat sendiri bahwa jadi ternyata memang orang ini
ingin menikmati kuliner Minang yang ada sekarang ini. Saya juga kaget, dari pagi saya ada di sini, wah ini luar biasa. Jadi kita ikut senang. Jadi tenan-tenan di sini ikut wah ternyata auranya untuk berbisnis lumayan didukung oleh diadakannya oleh DPD IKM Jakarta Pusat. Oke. Jika Anda ingin datang ke Festival Minangkabau, hadir di parkir selatan Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak perlu khawatir, untuk masuk ke festival ini tidak dipungut biaya alias gratis. Raisa Oktaviani, Aris Sandi, JPM TV, Jakarta. Nah pemirsa, banyak kan kuliner khas Minangkabau di Festival Minangkabau tadi. Selanjutnya, saya ajak Anda untuk melihat festival kuliner suku Tengger. Nah, di sana ada nasi aron jagung dan juga sambal kotok yang menjadi menu andalan dari warga suku Tengger. Kita lihat saja yuk langsung ke festival suku Tengger. Banyak kuliner khas suku Tengger, khususnya di Desa Sumber, Kabupaten Probolinggo yang mungkin belum Anda kenal. Dalam festival wisata kuliner Sumber ini, aneka kuliner kreasi dari warga desa dipamerkan. Bertempat di Balai Desa Wonokerso, sebanyak 9 desa mengikuti festival kuliner. Selain menampilkan produk olahan makanan, produk minuman hingga makanan ringan ikut dilombakan. Bahkan bagi stand dihias paling bagus, maka dialah pemenangnya. Semua kuliner yang dipamerkan bahannya merupakan hasil bumi di lereng Gunung Bromo. Mulai kentang, kubis, terong gunung, cabai tengger, hingga jagung tengger. Nasi aron berbahan jagung tengger dan sambal kotok menjadi menu andalan para peserta. Untuk jajanan pasar, peserta mengandalkan kentang sebagai bahan utamanya. Nah, dengan adanya ini kami berharap kepada semua yang ada di Kecamatan Sumber ini untuk meningkatkan sebagai penunjang kepada hanya bukan wisata kulinernya saja, juga wisata yang ada di desa masing-masing di Kecamatan. Harapan saya Festival wisata kuliner Sumber ini digelar selain untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, sekaligus menggeliatkan kembali wisata kuliner di Kecamatan Sumber, khususnya Desa Wonokerso. Dalam festival kuliner tahun 2022 ini, sebagai juara umum ialah Desa Wonokerso. Desa Wonokerso berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, dengan destinasi unggulan Puncak B30, yaitu melihat Gunung Bromo di atas ketinggian. Puncak B30 juga terkenal akan hamparan awan yang berada tepat di depan kita, bak negeri di atas awannya. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, Indonesia punya pilihan beragam menu soto yang hampir tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ada soto Banjar, soto Betawi, dan juga soto Lamongan, serta soto lainnya dari daerah lain. Eksis sejak abad 13, kuliner akulturasi dari kebudayaan Indonesia dan juga Tiongkok ini telah eksis dan juga telah menjadi ikon suatu daerah. Berikut kami hadirkan pilihan menu soto dari cerita dari Semangkuk Soto. Soto menjadi salah satu kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentu masing-masing punya ciri khas disesuaikan dengan selera warga lokal.
di Jakarta punya soto Betawi yang legendaris milik Haji Maruf berdiri sejak 1940 silam. Resep otentik bertahan sejak dulu hingga generasi ketiga, menggunakan rempah seperti jahe, sereh, lengkuas, dan daun salam sebagai bumbu dasar kuah. Sementara untuk memasak daging sapi, sang pemilik punya cara tersendiri agar daging lebih lezat saat disantap. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, daging digoreng dalam minyak panas. Tuangkan kecap manis di atas daging. Tunggu hingga daging kecoklatan, lalu angkat. Yang menjadi ciri khas soto Betawi Haji Maruf, yaitu tidak menggunakan kentang dan sayuran. Hanya daging dan jeroan seperti paru, usus, dan babat, ditambah emping, daun bawang, dan bawang goreng disiram dengan kuah santan bercampur susu. Kalau misalkan soto Betawi sebenarnya kan khasnya itu jeroan aja. Hasilnya jeroan aja karena zaman dulu tuh daging itu kan mahal. Kalau cerita dari almarhum kakek sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya sekarang tuh udah ada pakai campuran daging gitu, dan bedanya kita mungkin kita nggak pakai kentang, sayur-sayuran tuh nggak pakai karena ya emang basicnya aslinya dari zaman dulu ya daging sama ya kuah santannya itu gitu. Awalnya itu kita hanya santan aja, pas dari zaman almarhum kakek santan aja. Nah kakek cerita pas lagi dagang lagi rame-ramenya, kalau untuk meres santan lagi nggak memungkinkan. Akhirnya dia ke pasar, ditambahinlah kuah susu. Nah ternyata lebih gurih dan orang-orang lebih suka. Jadi itulah awal mulanya kenapa si soto Maruf ini menggunakan santan dan susu. Karena punya banyak pelanggan, tak heran soto Betawi Haji Maruf memiliki 3 cabang. Mereka selalu kembali demi merasakan kelezatan semangkuk soto Betawi. Bagi Anda yang ingin menikmati soto Betawi Haji Maruf, cukup membayar Rp45.000 untuk soto campur dan Rp48.000 untuk soto daging. Di samping itu juga untuk menunya juga ada yang santan dan ada yang bening gitu kan. Harganya juga nggak terlalu mahal lah, relatif lah itulah ya. Karena kan rasa atau ini kan tergantung daripada selera kan gitu kan. Kalau saya ini dari santannya itu beda ya. Jadi ada rasanya gimana ya, kayak semacam ada rasa-rasa susu gitulah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu pakai susu atau enggak deh, atau santan murni saya nggak tahu. Itu aja yang benar. Campuran jeroan. Ya seminggu ya nggak, paling ya 2 kali lah paling nggak lah gitu. Bergeser ke salah satu daerah penyangga Jakarta berjuluk Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, juga memiliki soto khas yaitu soto mie. Salah satu soto yang tersohor, soto mie Mang Ohim, hadir sejak 2005 lalu. Sejak pagi, para pekerjanya sibuk di dapur mempersiapkan aneka bahan baku. Yang wajib tersaji dalam semangkuk soto mie ialah risol yang dipotong sedang, berisi bihun. Selain risol, ada pula mie kuning atau mie putih, daging, dan jeroan sapi seperti kikil dan urat, kol, tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Sementara untuk kuah, soto mie Mang Ohim berwarna bening. Hasil rebusan kaldu daging sapi yang dimasak selama 2,5 jam, lalu dicampur bumbu halus seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, dan pala. Agar lebih nikmat, saat hendak disajikan, kuah kaldu sapi ditambah kecap asin, cuka, dan sedikit penyedap. Yang ciri khasnya itu risolnya ya. Kalau di yang lain kan risolnya basah ya. Kalau di sini udah digoreng kering, udah dipotong-potong tuh. Jadi langsung disajiin aja gitu. Kalau untuk kuah masih sama aja, cuman ini kan yang kebanyakan yang lain makan agak-agak kemerah-merahan ya. Kalau sini mah bening, bener-bener bening itu kuahnya. Dalam satu hari, soto mie Mang Ohim menghabiskan 15-25 kg daging sapi. Pelanggannya tak hanya datang dari kota Bogor saja, namun wisatawan berbagai daerah yang mampir untuk mencicipi cita rasa kuliner khas Bogor. Apalagi harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, Rp20.000 per porsi. Mungkin dari cita rasanya yang bikin beda.
Cita rasanya setelah saya coba di beberapa tempat memang lebih ada rasa uniknya di sini. Sotomi juga pernah. Menurut saya memang sotominya di sini lebih enak dibanding tempat yang lain. Bila menilik asal-usul soto, Dekan Universitas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus salah satu pendiri Forum Komunikasi Kuliner Indonesia, Eni Harmayani menjelaskan, soto merujuk dari salah satu jenis makanan Tiongkok dalam dialek Hokkien disebut cauto, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad 13. Diperkirakan sekitar 13 ya, abad 13. Ini baru tertulis itu di abad ke-19 ya. Maksudnya itu pun kan dari buku yang ditulis, buku kuliner dan gastronomi ditulis oleh bangsa Hindia Belanda itu tidak ada soto itu, padahal sudah tersebar di masyarakat ya. Mengapa? Karena diduga bahwa kan dibuatnya di awal itu kan dari jeroan ya, dari babat ya, usus sapi ya, dari babat itu. Sehingga menurut mereka artinya itu hygiene-nya kurang, sehingga mereka tidak memasukkan itu sebagai masakan ya yang direkomendasikan begitu ya maksudnya. Dalam perkembangannya, soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khas. Menurut Eni Harmayani, Indonesia kini memiliki 75 ragam soto tersebar di 22 daerah. Tanyain, soto yang mana gitu kan? Ada 75. Ya soto Indonesia, dan itu memang beragam gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebut satu gitu ya. Tadi dengan berbagai justifikasi tadi, kalau mau yang representatif terbanyak memang soto ayam kaldu kuning gitu ya. Tetapi ya soto Indonesia, kita ada 75 ragam soto gitu ya. Dan itu soto menunjukkan diversity di dalam sebuah mangkok yang hangat gitu ya. Ya, dalam semangkuk kelezatan soto punya cerita, akulturasi dua kebudayaan hingga merajut kebinekaan antar daerah. Soto kini menjadi salah satu ikon Indonesia yang digemari berbagai lapisan masyarakat. Julie Horisman, Aris Sandi, Seto Pratomo, JPM TV. Oke, saya pesen menu favorit di acara Ki ini ya. Makasih ya Mbak. Pemirsa, sepintas menu olahan ikan di tempat makan ini terlihat seperti ikan pada umumnya. Tetapi ternyata berbeda. Olahan yang ada di rumah makan di daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini ternyata menghadirkan menu olahan ikan arwana loh. Kira-kira dimasak seperti apa ya? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Sepintas olahan masakan ini tidak berbeda dengan menu ikan pada umumnya. Namun rupanya sebuah rumah makan di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadikan arwana sebagai bahan dasar masakan. Tentu saja arwana yang disajikan bukan jenis super red yang dilindungi, melainkan jenis silver Brazil. Pengunjung dapat memesan sesuai selera mulai dari arwana goreng, sambal cobek, pepes, dan lainnya. Ikan arwana yang masih segar terlebih dahulu dibersihkan sisiknya. Proses membersihkan ikan arwana ini sedikit lebih sulit karena memiliki sisik yang cukup tebal. Ikan arwana yang sudah dibersihkan atau dipotong ini direndam bumbu kunyit agar meresap ke dalam daging. Kemudian dimasak sesuai menu yang dipesan pelanggan. Ikan arwana yang sudah dimasak ini pun kemudian disajikan kepada konsumen dengan tampilan menarik dan menggoda selera.
Menurut konsumen, Sansan yang baru pertama kali mencicipin olahan ini, daging arwana cukup lembut saat dinikmati. Dagingnya halus banget. Terus rasanya memang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk saya juga baru pertama kali nih, hanya di Limer yang ada. Gitu. Jadi ini benar-benar makanan yang spesial banget. Untuk bisa menikmati olahan ikan arwana ini, pembeli harus membayar sekitar Rp300.000 per ons. Harga ini pun masih promosi sebab restoran sedang mengenalkan menu baru ini. Tidak hanya itu, pengunjung juga harus memesan 3 hari sebelum kedatangan. Untuk harga sementara ini kita sambil promosi ya, 300 per on. 300.000. Yang pesen juga udah lumayan banyak Pak. Yang pesen udah lumayan banyak Pak. Mungkin ini sekarang tuh yang keempat dalam satu bulan ini setelah di. Tapi by order dulu ya? Iya, cuma by order. Kalau mau pesen berarti kita minimal 3 hari udah nge-booking dan ada DP 50% kalau untuk. Bagi Anda yang penasaran seperti apa kuliner ikan arwana, Anda dapat datang langsung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk mencicipinya bersama keluarga maupun rekan. Udin Pepe, SMTV, Kuningan, Jawa Barat. Oke, ini prosesnya seperti ini. Nah, pemirsa, sambil menunggu proses pembuatan beras kencur tadi, saya akan menghadirkan lagi menu kuliner lainnya. Ini ada asam-asam kambing kedondong. Nah, menu unik dari rumah makan yang berada di wilayah Ngeluyu, Nganjuk, Jawa Timur ini diolah daging kambing yang diolah dengan daun kedondong dengan cita rasa agak asam-asam dikit. Nah, tapi ternyata menu ini menjadi menu favorit pengunjung dan disukai masyarakat di sana. Asam-asam kambing menjadi salah satu kuliner khas wilayah Ngeluyu, Nganjuk, Jawa Timur. Masakan kambing dengan cita rasa asam ini unik sebab diolah dengan daun kedondong. Warung makan asam-asam kambing Bu Harsuni mengolah 2 hingga 3 ekor kambing setiap hari. Daging kambing yang sudah dipotong-potong diolah dengan aneka bumbu, buah asam, daun kedondong, dan santan. Semangkuk asam-asam kambing disajikan dengan nasi hangat yang menggugah selera. Selalu kedatangan pembeli, warung ini biasa menjual 300 porsi asam-asam kambing daun kedondong setiap hari. Harsuni, pemilik warung, mengungkapkan, ia adalah generasi keempat yang masih menjalankan usaha dan resep asam-asam kambing dari nenek buyutnya. Turun-temurun itu dari Mbah Yut gitu. Kalau satu porsi 2 nasi kalau 1 sayur, 1 goreng dari piring, di piring itu tadi 50.000. Kalau porsi yang lain? Porsi yang lain 1 piring dicampur, 1 piring dicampur itu 15.000. Pelanggan warung makan Harsuni mengatakan, kuliner lokal khas Ngeluyu ini menjadi menu makanan favorit sebab rasanya yang gurih, asam, dan sedap. Enak. Rasanya juga enak, masalahnya hampir tiap hari ini ke sini. Enaknya ada rasa khasnya gimana? Khasnya kan ada daun kedondongnya, itu rasanya ada asamnya. Warung Harsuni menjadi pelestari kuliner lokal yang masih dicintai warga Kota Angin. Dengan rasa istimewa dan harga yang cukup terjangkau, asam-asam kambing tidak pernah kehilangan penggemarnya. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk, Jawa Timur. Jahe ya, secium ya. Wah, kuat sekali ya perpaduan dari 3 jahe ini. Jadi dia walaupun ais tetap hangat di tenggorokan kan? Oke, sambil menunggu mbaknya meracik 3 jahe ini pemirsa, saya masih punya satu rekomendasi unik lainnya. Setelah tadi ada ikan arwana, asam-asam kambing dengan kedondong, kali ini ada kepiting saus BBM. Nah, biasanya kan kepiting kita kenal ada saus manis ataupun saus padang, tapi ini saus BBM. Apa itu BBM? Tentunya bukan bahan bakar minyak, tapi saus buah bit manis. Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Pecinta kuliner seafood punya pilihan baru.
Ini dia kepiting saus BBM atau saus buah bit manis yang menjadi menu baru di sebuah rumah makan di Jalan Bumi Indah 2, Surabaya. Saus kaya rempah terlihat lumer membasahi kepiting bakau yang dimasak dengan cara direbus dan ditumis. Wanginya bumbu rempah ditambah wanginya daun kemangi membuat kuliner kepiting saus BBM ini menjadi tambah nikmat. Rasa manis, pedas, dan gurih yang bisa dirasakan para penikmatnya. Rasanya gimana kepiting ini, Bu? Enak, rasanya tuh pedas, manis, terus habis itu ada asinnya tuh klop banget gitu. Jadi lengkap rasanya. Terus ini juga tadi mengandung saus itu, jadi dia tuh biasanya kalau kita makan kepiting itu kan takut akan kolesterol, tapi ini aman untuk kolesterol begitu. Pokoknya enak lah, pas untuk bumbunya semuanya. Terus untuk rempahnya gimana, terasa? Untuk rempahnya terasa banget, apalagi rasa kemanginya. Bahan untuk memasak kuliner kepiting saus buah bit manis ini antara lain siapkan buah bit, bawang merah, bawang putih, kayu manis, saus tomat, saus sambal, cengkeh, merica bubuk, dan saus tiram, kemangi, serta kepiting. Kepiting saus BBM ini cukup banyak penikmatnya. Dalam sehari menu ini bisa terjual hingga 20 porsi. Saya namakan kepiting BBM. Apa itu Mas kepiting BBM? Kepiting buah bit manis. Kenapa Mas menggunakan buah bit? Karena inovasi aja, teman dulu kan ada ini untuk buah bit atau kita coba buat olahan khas untuk makanan siswa. Terus itu untuk kesehatan tubuhnya apa nih? Untuk kesehatan tubuh sebagai peredam kolesterol itu ada. Satu porsi kuliner kepiting saus BBM dijual dalam hitungan per ons. Satu onsnya disajikan dengan harga Rp40.000 yang bisa dinikmati untuk 4 hingga 5 orang. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Bahannya campuran dari kunyit asam kunyit ya? Dan asam. Untuk kunyitnya kita dari Cinagara Sukabumi. Untuk asamnya kita pakai asam Jawa dari Kulon Progo. Kalau kamu cium aromanya boleh. Saya coba cium lagi nih baunya ya. Perpaduan kuat banget kunyit dan juga asamnya. Oke Mbak. Ini selanjutnya berarti di press ya? Iya, pakai alat manual espresso. Oke, dan nanti diambil sarinya aja ya? Pemirsa, cukup unik proses pembuatannya dan sambil menunggu golden sparkling yang sedang diracik lagi. Nah, kali ini saya akan menghadirkan menu lainnya untuk Anda yang suka makanan pedas. Ini ada menu makanan pedas nih pemirsa. Ada sambal korek di Kabupaten Situbondo. Nah, di sana ini sambalnya khas banget karena dipadukan dengan 7 kg cabai rawit. Duh, kebayang deh pedasnya kayak apa. Langsung aja yuk, ini dia liputannya untuk Anda. Rumah makan milik Ibu Nur bernuansa pedesaan ini terletak di Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Pengunjung bebas mengambil menu makanan sesuai selera, mulai dari olahan ikan, ayam, hingga bebek. Jika berkunjung ke tempat makan ini, jangan lupa memesan sambal korek yang diracik dari cabai rawit segar, bawang putih, dan garam. Dengan siraman minyak panas di atasnya menimbulkan aroma sambal yang sedap dan gurih. Sambal ini menjadikan seluruh lauk yang disajikan terasa lebih nikmat. Agar lebih lengkap, pengunjung juga bisa memesan terong bakar sebagai lalapan. Ciri khasnya kita di sini ada gurami dabu-dabu, dan yang gurami dabu-dabu, gurami telur asin, dan yang terpenting adalah sambal korek. Diulek.
Setiap hari 7 kg cabai rawit diolah menjadi sambal korek. Sebagian besar pengunjung yang datang adalah pecinta makanan pedas yang penasaran dengan sajian sambal korek Ibu Nur. Unik lah suasananya. Untuk makanannya kita bisa memilih sendiri. Banyak variannya itu dari ikan lele, ayam kampung, bebek, dan lain-lainnya. Selain rasanya yang sedap, dengan suasana seperti di kampung, menu makanan di sini cukup terjangkau, yakni mulai Rp20.000 hingga Rp30.000. Rumah makan ini bisa menjadi tujuan wisata kuliner pedas Anda ketika berkunjung ke Situ Bondo. Andi Nurkolis, JTV. Nah, ini golden sparkling ya, sudah siap. Nah, ini perpaduan sodanya dan juga tadi kunyit asam yang sudah di blend tadi, di press tadi. Oke, langsung saja kita cobain. Ini langsung. Ini semuanya ya, Mbak? Atau gimana? Bisa disesuaikan kan? Perpaduan yang unik ya, ternyata ini ada soda dan juga rasa dari kunyit dan asam yang sangat kuat. Nah pemirsa, jika tadi sudah saya rekomendasikan Anda menu sambal, kali ini juga masih ada menu pedas lainnya. Ini ada sambal cobek bakar Cak Mat yang ada di Jalan Lasem, Surabaya. Dan di sana ini para pemburu kuliner pedas selalu mendatangi tempat ini karena terkenal sambalnya yang sangat pedas. Bahkan sehari hampir 500 porsi terjual di sana. Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi surga bagi pecinta kuliner pedas. Di kota ini cukup mudah menemukan makanan dengan cita rasa pedas, salah satunya sambal cobek bakar Cak Mat di Jalan Lasem, Surabaya yang sedang jadi perbincangan. Setiap hari ratusan pecinta sambal rela antre untuk menikmati kelezatan sambal ini. Ada 2 jenis sambal yang disajikan, yakni sambal gami dengan rasa pedas manis dan sambal bawang dengan rasa pedas asin. Sambal diolah langsung di atas api dan disajikan dengan aneka lauk. Menunya ada sambal gami, ada sambal bawang. Kalau gami itu manis pedas. Kalau yang bawang asin manis, asin pedas. Untuk lauknya apa aja? Lauknya ada udang, tempe, tahu, cumi, ayam, ikan pe, ayam, lele. Dalam sehari, warung makan sambal cobek bakar ini bisa menjual hingga 300 porsi. Pembeli pun rela menunggu hingga 1 jam untuk menikmati pedas gurih sambal bakar. 1 porsi sambal cobek bakar disajikan mulai harga Rp8.000 hingga Rp21.000. Yusmana Windarto, JTV Surabaya, Jawa Timur. Nah, selain golden sparkling, masih ada beras kencur, minuman yang menjadi minuman favorit di sini. Ini langsung saja ya, kita cobain langsung beras kencurnya. Kalau tadi ada kunyit dan asam yang dicampur dengan soda, selanjutnya ini ada beras kencur. Sangat kental sekali perpaduan beras kencurnya dan masih dengan kehangatan dari beras kencur itu sendiri. Pemirsa, masih ada satu lagi nih menu sambalan untuk Anda pecinta kuliner pedas. Jika tadi ada sambal cobek, lalu ada sambal korek. Nah, kali ini ada sambalan iwa kali. Dan di sana ini selain rasanya yang enak, pengunjung juga betah karena suasananya ini ada di area persawahan. Langsung saja ini saya hadirkan sambalan iwa kali di Warung Teras Berantas.
Warung Teras Berantas yang berada di Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalu, Jombang ini menyajikan aneka ikan dengan sambal khas di atas cobek. Aneka sambal ini disajikan bersama aneka lauk iwak kali yang diambil dari aliran Sungai Berantas. Agar lebih segar, irisan mangga muda menjadi tambahan rasa sambal. Sambelan mangga muda ini pun menambah cita rasa sambal yang khas di warung Teras Berantas. Selain menikmati sambelan iwak, pengunjung yang datang juga bisa merasakan suasana sejuk semilir angin di tengah persawahan di sekitar warung. Tentunya menikmati makanan di warung ini akan membuat pengunjung betah. Ini apa ini kan? Wader kali. Ya, wadernya udah dimakan separuh, sambalnya udah, ininya udah. Enak, seger. Yang paling menarik apa itu? Yang paling menarik sambalnya. Sambal pencitnya. Pedisnya pas. Di Megalu kan belum ada yang kayak gini ya. View-nya, pemandangan alam, ada sawah, ada sungainya mungkin lagi nggak banyak airnya ya. Nanti kalau pas banyak airnya juga pasti keren. Pemilik warung Teras Berantas, M. Bandi, mengaku sengaja memanfaatkan potensi lokasi ikan di aliran Sungai Berantas. Aneka jenis ikan diantaranya mujair, jendil, belut, patin, dan ikan lainnya. Potensi wilayah, ini kan kawasan Berantas, jadi kita menyiapkan itu ikan kali, jenis wader, belut, terus apa namanya itu jendil, semacam itulah, semakin banyak menu-menu ikan kalinya itu. Dengan view persawahan kita bisa menikmati, Mas, kenyamanan, sunyi, angin, sadu lah. Selain bisa menikmati suasana sejuk persawahan, Anda juga tak perlu membayar mahal untuk menikmati sambelan iwak kali ini. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 saja. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Nah, ini minuman yang ketiga tadi Mbak ya, yang zaman batu, perpaduan 3 jahe kan? Dan juga apa nih Mbak tadi Mbak? Madu lemon, oke. Nah, ini minuman yang ketiga yang menjadi minuman favorit di sini. Tadi kita sudah mencoba ada kunyit dan asam, lalu ada beras kencur. Yang terakhir ini ada perpaduan 3 jahe, madu, dan lemon. Oke, langsung saja kita coba ya. Jahenya sangat kuat meskipun ini dingin, tapi tetap hangat di tenggorokan. Nah, pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan sebuah kuliner dengan nuansa Bali. Tapi tak perlu jauh pergi ke Bali untuk bisa merasakannya, pemirsa, karena Anda bisa mendapatinya di daerah Banten. Nah, kafe ini menyuguhkan konsep Bali dan juga Sunda Pandeglang. Kafe outdoor dengan konsep menarik seperti menghadirkan kolaborasi nuansa Bali sedang menjadi favorit di kalangan anak muda. Kafe bernuansa Bali yang dinamakan Bumi Aki Green berlokasi di Jalan Gunung Karang, Desa Juhud, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kafe Bumi Aki Green bernuansakan Bali dengan dibalut dekorasi khas Bali dan campuran makanan khas daerah Pandeglang. Menu andalan di kafe ini yakni nasi gonjleng dan menu Bali ayam betutu. Sementara untuk minumannya, es gula aren dan kopi gula aren menjadi unggulan di kafe ini. Kafe Bumi Aki Green yang dibuka sejak September 2021 ini menawarkan sensasi suasana ala Pulau Dewata Bali.
Kafe ini didirikan pasangan suami istri Cepi Dian dan Reni Nur Amalia. Salah satu pemilik kafe, Reni Nur Amalia, mengatakan konsep tersebut kolaborasi antara Bali dan Sunda Pandeglang. Di Pandeglang sendiri belum ada kafe atau resto nuansa seperti di Bali. Konsepnya kita emang awalnya kolaborasi antara konsep ciri khas Banten, Pandeglang Banten sama Bali. Karena kenapa kita ngambil konsep Bali? Karena emang intinya biar ada perbedaan dari yang lain lah gitu. Terus emang tempat sama sarananya emang mendukung, udah view-nya udah kayak di Ubud Bali. Makanan kita angkat nasi gonjeleng, paket nasi gonjeleng ayam, ada ikan nila. Itu ciri khas Banten, Pandeglang Banten ya. Terus kita juga kolaborasi juga makanan dari ciri khas Bali, yaitu ayam betutu. Kita angkat juga, jadi biar berbarengan lah sama. Ada konsep Balinya, ada konsep Pandeglangnya. Nuansa Bali menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati makanan maupun kopi yang disajikan di Bumi Aki Green. Selain itu, di Bumi Aki Green juga ada live musik untuk menambah kehangatan bagi para pengunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Berikutnya pemirsa, saya masih punya satu rekomendasi lagi menu kuliner Bali, tapi tidak perlu jauh juga untuk datang ke sana. Kali ini ada di wilayah Jakarta Pusat. Di sana Anda bisa menikmati beragam menu kuliner Bali dan juga ada menu khas di sana, dan menu ini bisa dibilang menu langka karena ini adalah menu dari peninggalan kerajaan kuno Bali pada zaman dahulu. Selain keindahan alam dan keragaman budaya, Bali menyimpan beragam kuliner yang menggugah selera dengan cita rasa otentik yang kaya rempah. Namun kini tak perlu pergi ke Pulau Bali untuk menikmati kuliner khas Pulau Dewata. Di Jakarta ada restoran yang menyajikan menu spesial peninggalan kerajaan kuno Bali abad 17 Masehi. Pemilik restoran, Billy Hartono Sali, menyebut menu andalan adalah bebek timbungan. Menu ini kerap dijadikan hidangan kerajaan dan disajikan saat upacara keagamaan. Namun selain memiliki nilai historis yang tinggi, menu bebek timbungan juga mulai hilang di telan zaman. Ini suatu menu yang sangat tradisional dan biasa disajikan pada acara-acara keagamaan di Bali dan sudah mulai punah. Jadi kita bangkitkan kembali menu-menu tersebut supaya orang lebih sadar bahwa kita harus memelihara heritage menu yang ada di Bali dan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ada cara khusus untuk menjaga keaslian rasa bebek timbungan. Hidangan Bali tertua menurut naskah Dharma Caruban ini dimasak menggunakan bumbu dan asap dari api kecil. Bumbu yang digunakan pun merupakan bumbu dasar khas Bali yang dimasak sedikit lama agar tekstur daging menjadi empuk dan beraroma khas. Selain bebek timbungan, ada pula menu andalan lainnya seperti ayam suwir kelungkung, sate lilit, ikan karang asem, kerang bumbu kedongan, dan sudang lepet Singaraja. Hidangan disajikan dengan tradisi menggibung atau tradisi makan bersama dalam satu wadah dulang Bali beralaskan daun pisang dan duduk dalam posisi melingkar. Hadirnya restoran ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga menilai Bali Timbungan dapat memberikan nuansa baru di dunia kuliner dan mendukung program Kemenparekraf Indonesia Spice Up the World, yakni mengenalkan produk bumbu, pangan olahan, dan rempah Indonesia. Jadi program Indonesia Spice Up the World ini kita harapkan menjadikan Indonesia destinasi gastronomi unggulan di dunia dengan kemampuan untuk mencetak 4.000 restoran di luar negeri sebagai mitra dan mendorong ekspor rempah kita menjadi $2 miliar.
Restoran otentik khas Bali ini diharap dapat menjadi destinasi kuliner wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebastian Dimas, Ari Sandi, JPN TV, Jakarta. Nah, pemirsa, sudah banyak nih tadi menu-menu kuliner yang saya hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi menu rekomendasi dan juga pilihan Anda untuk mencari kuliner. Dan sudah waktunya saya Cahyani Dean undur diri. Sampai ketemu ya di jelajah kuliner selanjutnya dan sampai jumpa.